Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 7 Januari 2023 bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, 3 unit rumah di Kota Padang Sidempuan ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kebakaran dipicu akibat korsleting arus pendek. Kebakaran hebat yang melanda 3 unit rumah yang berada di Jalan Yosudarso, Gang Ikhlas Kampung Jawa, Kota Padang Sidempuan. Dengan cepat kobaran api membakar rumah warga. Kebakaran ini diketahui warga setelah gumpalan asap menyelimuti rumah papan yang ditinggal penghuninya. Melihat hal tersebut, sebagian warga yang berada di lokasi kejadian berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari papan serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga bangunan rata dengan tanah. Pemicu kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah tersebut diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Betul bang, tadi kan rumah ini tadi kosong. Orang ini tadi, kalau nggak salah aku mau melihat meninggal. Neng orang meninggal? Iya, belanja saudara orang itu. Oh, Sudah di Kampulare. Yang iya. jadi ini kosong tadi tiga-tiga? Enggak, satu aja? Kalau yang apa tadi cuma satu yang kosong ini. Cuma satu yang kosong? Atas nama Panjang Pak Laut. Itu bang, tadi apinya dari mana bang? Dari bawah atau dari atas bang? Yang kita lihat bang? Kalau dari atas kan. Dari atas ya? Api baru dapat dipadamkan setelah pemadam kebakaran Kota Padang Sidempuan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, tim gabungan dari Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu, unsur kecamatan dan desa menggerebek kampung narkoba di Dusun Pasar 7, Desa Londut, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang berhasil meringkus tersangka bandar narkoba. Berawal dari keluhan warga, seringnya terjadi pencurian buah kelapa sawit dan isi rumah milik warga. Diduga dampak dari maraknya peredaran narkoba sehingga polisi melibatkan unsur pemerintah berkolaborasi menggerebek kampung narkoba. Tim gerebek kampung narkoba GKN dipimpin langsung oleh Kapolsek Waluhulu selama 3 hari melakukan pengintaian di sekitar gubuk lokasi tempat transaksi dan mengonsumsi narkoba. Gerebek narkoba pada Sabtu pagi kemarin berhasil meringkus tersangka Elvandria, diduga sebagai bandar narkoba serta mengamankan sejumlah barang bukti sebanyak 9,31 gram sabu, uang sebesar Rp645.000, 1 unit timbangan digital dan 2 unit handphone. Kapolsek Waluhulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan penggerebekan dilakukan 2 lokasi dan berkomitmen memberantas narkoba di tengah masyarakat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kuala Hulu, khususnya pemilik-pemilik kebun yang berada di pinggiran-pinggiran perbatasan desa, agar menjaga kebunnya dan jangan membiarkan orang lain menggunakan kebun ini sebagai tempat untuk dijadikan lokasi pemakaian narkotika. Apabila ada hal seperti ini, segera laporkan kami. Narkotika adalah musuh kita bersama. Petugas kemudian memusnahkan lokasi gubuk sarang narkoba di perkebunan dan diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama menumpas peredaran narkoba. Pemirsa, tingginya intensitas hujan sehingga jembatan dan satu-satunya jalan penghubung Desa Sisubut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan amblas akibat tergerus air. Inilah kondisi jembatan Dusun Sijambu yang dibangun secara swadaya pada tahun 2021 oleh masyarakat. Hingga kini belum ada perbaikan dilakukan pihak instansi pemerintah sejak amblas sepekan yang lalu. Jembatan maupun jalan tersebut merupakan akses satu-satunya penghubung yang sangat dibutuhkan oleh warga untuk beraktivitas. Meski berisiko, warga tetap melalui jembatan untuk bekerja serta keperluan hantar jemput anak yang menimbulkan keresahan warga saat melalui jembatan miring dan sudah hampir terbawa air.
Ketua RT Dusun Sijambu Desa Sisubut, Sabidi, menuturkan amblasnya jembatan selama musim hujan yang sudah sepekan dan sudah dilakukan peninjauan baik pemerintah desa maupun BPBD. Namun hingga kini belum ada realisasi. Warga berharap karena ini satu-satunya jalan dan jembatan penghubung antara RT 1 dengan RT 3 Desa Sisumut, walaupun belum bisa dibangun secara permanen, paling tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 tanpa kendala. Ini sejak kapan, Bang? Selama musim hujan tiba ini. Oke. Setelah amblas, pernah nggak disuruh ke desa atau ke pemerintah lah? Dari dinas desa udah Ini belum ada realisasi ya? belum ada. Oke. Nah, apa harapan Abang sebagai RT ya? Iya. Sebagai RT agar jembatan ini secepatnya dibangun, Bang. Harapan saya Pak, karena ini satu-satunya jalan antara RT 1 sama RT 3 saya. Agar jembatan tetap bisa dilalui masyarakat, secara bergotong royong membuat tanggul penahan jembatan yang terbuat dari tanah dan bambu. Pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah kota Pematang Siantar dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan jembatan jalan provinsi Siantar Pedan mengalami longsor. Akibat jembatan yang mengalami longsor ini, jalan provinsi Siantar Pedan, tepatnya yang berada di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sering mengalami kemacetan arus lalu lintas akibat menyempitnya ruas jalan. Selain mengakibatkan kemacetan, para pengendara yang melintasi di lokasi jembatan longsor ini harus ekstra hati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Saat berkendara, warga sekitar yang tinggal di lokasi jembatan longsor ini mengatakan longsornya jembatan tersebut telah terjadi sejak 4 bulan lalu, namun hingga saat ini masih belum dilakukan perbaikan. Untuk menghindari kecelakaan di lokasi longsor, dipasang garis polis line sebagai pembatas dan gundukan tanah setinggi sekitar 1 meter. Salah seorang warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan perbaikan jembatan yang mengalami longsor tersebut. Pemirsa, terjadi kecelakaan diduga pengendara sepeda motor sport melaju kencang menabrak satu unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Lintas Bakungan Mambang Buda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibatnya 2 pengendara mengalami luka berat. Terlihat di dalam video amatir, beberapa warga mengevakuasi pengemudi sepeda motor sport terlempar ke dalam kebun kelapa sawit berjarak 10 meter dari TKP. Warga bergotong royong dan menggotong korban mengalami luka berat, sedangkan pengendara sepeda motor Matic terlihat tergeletak di badan jalan. Peristiwa tabrakan ini berawal dari satu unit sepeda motor jenis sport yang dikendarai oleh Muhammad Randi Marpaung, warga Dabuli Pekan, datang dari Rantau Prapat menuju Medan, hendak mendahului kendaraan di depannya. Naas tiba-tiba datang sepeda motor jenis Matic dari arah berlawanan. Tidak dapat menghindar hingga terjadi tabrakan. Akibat kedua unit kendaraan rusak berat dan kedua pengendara mengalami luka berat. Kanit Laka Lantas Polres Labuhan Batu Ibda Iskandar Sipayung membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor sport dengan sepeda motor Matic. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Aikanopan. Kedua korban saat itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Aikanopan. Sedangkan barang buktinya dibawa ke Pos Lantas Kuala Hulu, Aikanopan. Menurut saksi dan oleh TKP, bahwasanya sepeda Ranmor Pixen yang dikemudikan oleh Muhammad Randi inilah diduga yang bersalah. Kenapa? Dia memakan jalan orang lain. Pemirsa, bus listrik milik pemerintah Kota Medan yang baru beroperasi selama 2 hari mogok di tengah jalan. Akibatnya jalan di sekitar mengalami kemacetan panjang karena mogoknya bus tersebut tidak jauh dari persimpangan jalan. Beginilah suasana saat satu unit bus listrik milik pemerintah Kota Medan mengalami mati mesin di kawasan Jalan Jamin Ginting pada Sabtu sore. Bus yang baru beroperasi selama 2 hari ini digadang-gadang akan menggantikan angkutan umum dan akan dimasalkan oleh pemerintah Kota Medan. Namun baru beroperasi 2 hari, bus canggih ini malah berhenti di tengah jalan yang mengakibatkan jalanan macet karena besarnya bus yang menutupi jalan.
Dinas Perhubungan Kota Medan terpaksa menurunkan mobil derek untuk menarik bus listrik ini. Petugas cukup lama berusaha untuk menghidupkan mobil ini namun tidak berhasil. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, yang tiba di lokasi untuk melihat langsung bus yang mogok mengatakan kejadian ini dikarenakan adanya human error. Supir yang mengendarai bus ini salah memencet tombol dan mengakibatkan sistem teriset. Dinas Perhubungan Kota Medan kemudian memanggil teknisi dari pihak karoseri bus untuk melakukan perbaikan agar kemacetan yang terjadi tidak semakin panjang. Kendala sedikit di bus kita, saya Kadis Perhubungan Kota Medan mewakili pemerintah kota menyampaikan mohon maaf yang besar-besar kepada masyarakat. Ini murni karena ada human error ya, jadi karena mobil ini kan dengan teknologi baru. Nah, pelatihan kita memang sudah kita lakukan pelatihan terhadap driver, tapi tadi ada kesalahan penekanan tombol sehingga mobilnya teriset. Nah ini datang teknisi, dampak dari situ kompres. Pemirsa, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali mengunjungi berbagai masjid di Kota Medan guna melaksanakan program sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Masjid Ikhwanul Watan di kawasan Jalan AR Hakim Gang Langgar, Kecamatan Medan Area. Program Safari Sholat Subuh Berjamaah dan Tausiah Subuh terus digencarkan oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan. Dengan mengelilingi berbagai masjid yang ada di Kota Medan, kelompok Safari Subuh Arafah melakukan hal ini dengan tujuan untuk memakmurkan masjid serta memberi bantuan berupa Al-Quran serta sandal yang diperuntukkan bagi jamaah masjid. Wakabintal Jarah Dam 1 Bukit Barisan, Letnan Kolonel Infantri Ahmad Saidi Harahap mengatakan gerakan Safari Subuh ini juga merupakan upaya Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dalam bersilaturahmi dan hadir di tengah masyarakat terutama jamaah masjid dan mengingatkan bahwa kemakmuran masjid adalah yang perlu dilakukan di lingkungan masjid masing-masing. Selain itu, sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh juga dipercaya dapat membina mental rohani para warga yang berada di sekitar masjid. Allah, adapun maksud tujuan daripada safari subuh ini yang pertama adalah untuk menjalin silaturahim di antara kita sesama umat Islam. Yang kedua tujuannya adalah mengajak kita bersama untuk memakmurkan masjid, harapan kita supaya kita sama-sama mengajak keluarga kita, saudara-saudara, ditoahan, ditolan tetangga supaya meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Dengan pembinaan rohani berupa sholat subuh berjamaah, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bernuansa religius dan bermuara kepada berkurangnya tingkat kriminalitas dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia
5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kita ikuti informasi pilihan rakyat. Sebagai bentuk kepedulian kepada penyelenggara badan ad hoc yang mengalami musibah, KPU Kabupaten Deli Serdang memberikan santunan berupa uang tunai kepada 17 orang penerima santunan. Santunan yang diberikan kepada penyelenggara pemilu dengan kriteria meninggal dunia dalam kecelakaan di saat melaksanakan tugas kepada ahli waris. Ketua PPK Bangun Purba, Arjuna Paulus Tarigan mengatakan perhatian kepada penyelenggara saat mengalami musibah sebagai bentuk kepedulian KPU Deli Serdang kepada keluarga almarhum Suwondo yang telah mengabdi menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena almarhum Suwondo ini orangnya gigih bekerja dalam mensukseskan pemilu, maka anak kandung almarhum Suwondo diangkat sebagai penggantinya untuk melanjutkan tugas mensukseskan berjalannya pemilu 2024. Terima kasih buat Ketua KPU Deli Serdang dan jajaran Pak Agus dan yang lain-lain. Kami berterima kasih sekali Pak Ketua Pimpinan karena kami melihat bahwasanya perhatian kepada penyelenggara udah diaplikasikan di tahun ini. Kami juga sebagai perpanjangan tangan dari KPU merasa bangga melayani. Saya rasa demikian. Kami pun juga agak pandai berbicara. Sekretaris KPU Deli Serdang, Nazrul Ihsan Nasution mengatakan sebagai bentuk kepedulian pihak KPU memberikan santunan kepada 7 orang ahli waris penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Selain itu, diberikan santunan kepada 10 orang penyelenggara yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan berat maupun ringan. Diharapkan santunan yang disalurkan sebagai bentuk kepedulian KPU kepada badan penyelenggara ad hoc semoga bisa membantu keluarga atau ahli warisnya. Pemirsa, KPU Kota Medan melakukan pelipatan surat suara DPD RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan di gudang logistik KPU Medan Jalan Yosudarso Medan Deli Sabtu siang. Sebanyak 400 porter disiagakan untuk melakukan pelipatan surat suara di hari pertama. Pelipatan surat suara pada hari pertama yang dilakukan KPU Kota Medan disaksikan langsung oleh Forkopimda Kota Medan. KPU Kota Medan menempatkan petugas proter di 2 ruangan gedung logistik KPU Kota Medan. Sebanyak 400 petugas proter dibagi dalam 10 orang pada setiap grupnya. Adapun logistik surat suara yang dilipat adalah surat suara DPD RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan. Petugas proter yang terlibat sebanyak 400 orang pekerja, selain bertugas sebagai pelipat surat suara, juga akan melakukan penyortiran surat suara. Logistik surat suara untuk Kota Medan berjumlah sebanyak daftar pemilih tetap yakni 1.853.458 orang. Logistik surat suara ini ditambah sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap sebagai logistik cadangan. Adapun logistik surat suara yang belum tiba diantaranya surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Logistik pemilu ini akan dikirim ke 6.933 TPS yang tersebar di 151 kelurahan dan 21 kecamatan Kota Medan. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika, mengatakan pelipatan surat suara yang melibatkan 400 pekerja proter ini ditargetkan akan selesai selama 6 hari. Hari ini kegiatan perdana pelipatan surat suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan. Pelipatan surat suara yang dilakukan untuk surat suara DPR RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan. Pekerja yang kita kerahkan ada sekitar 400 orang dan mereka
mereka bekerja dari jam 8 hingga jam 5 sore, kemudian mereka nanti melipat surat suara ditargetkan bisa capai hingga kurang lebih 5-6 hari pekerjaannya dilakukan. KPU RI telah menetapkan penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Sementara itu pemirsa, KPU Kota Medan libatkan 400 pekerja proter dalam melipat surat suara. Petugas proter pelipatan surat suara yang didominasi oleh kaum Hawa ini menjadi berkah bagi ibu rumah tangga. Petugas KPU Kota Medan bersama petugas kepolisian melakukan pembagian grup dan memeriksa terhadap petugas proter yang bertugas sebagai pelipat surat suara di gedung logistik KPU Kota Medan Jalan Yosudarso Medan kemarin sore. Setiap petugas yang akan memasuki ruang penyimpanan logistik tidak diperbolehkan membawa telepon genggam. Tidak hanya itu saja, sebanyak 400 pekerja proter ini tidak dibolehkan membawa barang apapun ke tempat penyortiran surat suara yang telah dibagi menjadi 10 orang per grupnya. Adapun logistik surat suara yang mulai dilakukan pelipatan dan penyortiran adalah surat suara DPRD RI, DPRD Sumut, dan DPRD Kota Medan. Logistik surat suara untuk Kota Medan berjumlah sebanyak daftar pemilih tetap yakni 1.853.458 orang. Logistik surat suara ini ditambah sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap sebagai logistik cadangan. Pekerjaan musiman ini menjadi berkah bagi ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Ibu Devi. Ia mengaku sangat terbantu ekonominya dengan adanya pekerjaan menjelang pemilu 2024 ini. Ada nggak kesulitannya? Nggak ada. Gampang. Cuma ngelipet-ngelipet doang, periksa, lipat. Sehari-hari kerja apa? Biar ibu rumah tangga. Oh ibu. Jadi dengan adanya ini menjadi berkah bagi Berkah banget ya, Bang. sangat membantu ya. Ya, saya membantu keluarga. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah menjelaskan petugas proter yang ditugaskan melipat suara akan diberi upah sebesar Rp350 per lembar surat suara. Sekitar 400 orang dan mereka bekerja dari jam 8 hingga jam 5 sore. Kemudian mereka nanti melipat surat suara ditargetkan bisa capai hingga kurang lebih 5-6 hari pekerjaannya dilakukan. Jadi untuk upah bagi para pekerja pelipat suara itu kita hitung per surat suara, per lembarnya yang bisa mereka lipat. Kita bayarkan sejumlah 350 perak. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.